adverb apa-apa sama apa. Utamanya kan adverb ini bakal terbagi ke dalam 3 bagian sini, teman-teman. Nah, frekuensi ini biasanya bakal masuk sama kategorinya time. Cuma kalau kita ketemu sebuah referensi yang emang mengatakan adverb kan ada banyak ya, coba sebutin 5 aja, atau coba sebutin 6 aja. Biasanya, frekuensi ini bakal dibedakan tipenya karena dia bakal ngomongin masalah pengulangan action atau seberapa sering sebuah hal ini tuh terjadi. Termasuk kayak kita bilang usually, ada lagi itu tuh kayak sometimes, occasionally, yang mana ini adalah time channel yang cukup khas untuk present simple. Sedangkan degree ataupun intensity, degree atau intensity ini adalah ngomongin masalah seberapa intens sebuah kejadian itu tuh terjadi ya. Umumnya nanti bakal teman-teman temukan untuk laporan pada writing task 1, di mana nanti ada tren data yang akan kita sampaikan, dan umumnya juga bakal kita temukan kayak grammatically, atau mungkin kayak exponentially, ada lagi slightly, manually, apakah action yang dilakukan ini cukup intens ataupun enggak. Sedangkan yang terakhir nih, purpose. Adverb of purpose ini cukup sering kita temukan dengan adanya bentuk to, terus ada lagi itu tuh bentuk for, yang mana to sama for ini umumnya diikuti sama sebuah verb. Cuma mereka punya verb yang berbeda ya. Kalau to itu tuh berarti to infinitive, to plus verb 1. Misalnya, I study diligently to pass the exam. Kita bilangnya to plus verb 1. Cuma kalau for ini sering banget digunakan sama bentuk gerund. For enjoying the situation, misalkan. Jadi dari beberapa bentuk adverb ini, silakan teman-teman dipilih berdasarkan keterangan yang kita butuhkan sejenis apa, tidak hanya pokoknya dia kata keterangan. Kemudian untuk preposisi ini sama ya teman-teman, kayak kita bilang in, on, at, across gitu-gitu, teman-teman pasti udah tahu. Sedangkan kalau pronoun ini kan termasuk kata ganti benda ya, ada hubungannya sama noun di atas. Cuma kalau untuk bentuknya sendiri, kita nanti bakal melihat berdasarkan fungsi apa yang dibutuhkan pada kalimat tersebut. Jadi misalnya nih, untuk yang pertama kita bakal menggunakan subjek, terus ada juga itu tuh yang memiliki fungsi sebagai objek. Selain itu, kita juga bakal ketemu possessive adjective. Ada lagi itu tuh yang termasuknya ke possessive pronoun. Ada lagi yang terakhir itu tuh untuk ke reflexive pronoun. Ini beberapa aspek yang perlu teman-teman ketahui ya. Termasuk kalau untuk mulainya dari subjek, sebenarnya kan kita mendapatkan 7 bentuk ya. Misalnya kayak I, you, we, they, he, she, it. Cuma aku bakal ambil beberapa contohnya aja, termasuk untuk yang they, I, sama he. Di sini kalau kita gunakan sebagai subjek. Sedangkan kalau itu tuh bakal digunakan sebagai objek sendiri, maka akan ada beberapa perubahan, termasuk untuk them, me, sama him. Possessive adjective nanti di belakangnya harus ada kata benda, kayak their, my, sama his. Terus kalau possessive pronoun itu tuh kepemilikan, tetapi di belakangnya tidak boleh ada kata benda, misalnya kayak theirs, mine, sama his. Kemudian terakhir untuk reflexive pronoun di sini tuh untuk artian sendiri sebenarnya dalam bahasa Indonesia ya. Cuma kalau untuk penggunaannya, dia itu tuh sering banget digunakan dalam bentuk seperti themselves, myself, sama ada lagi himself. I clean this room by myself. Aku membersihkan ruangan ini sendiri. Jadi tidak semua kata-kata sendiri itu tuh diartikan pakai kata alone. Terus sama yang terakhir nih, untuk determiner, sebenarnya tipe-tipe yang termasuk ke determiner ini, dia cukup khas untuk kita temukan pada noun phrase, di mana dia sering banget digunakan sebagai awalannya. Misalnya kayak artikel, terus ada lagi itu tuh yang emang bentuknya ke quantifier, terus ada lagi itu tuh yang terakhir untuk tambahan-tambahan yang emang masuknya ke pronoun, utamanya untuk kategori yang possessive adjective di atas. Kalau kita ambil dari contohnya, artikel ini bisa termasuk kayak the sama an. Quantifier ini pokoknya yang menunjukkan jumlah bendanya itu tuh ada berapa. Misalnya pakai 3 atau 100 atau mungkin kita bilang 2, kita bilang several, ada some,
many, atau mungkin pakai little, few, itu tuh masuknya ke bentuk quantifier. Sedangkan untuk pernannya ini sama kayak possessive adjective di atas, kayak kita bilang their, his, atau bisa bilang her, dan seterusnya. Nah, ini dari kelas kata. Yang penting untuk kita recall. Kemudian, kalau kita lanjutkan ya, dalam membentuk sebuah kalimat, kalimat-kalimat ini nih bakal kita ambil dari beberapa komposisi bahasanya nih, teman-teman. Komposisi bahasa yang paling kecil kita bakal mulai dari komponen letter atau biasanya disebut juga sebagai alfabet untuk A, B, C, D sampai terakhir Z. Sama untuk yang bentuk kedua kita bisa membentuk word. Word ini adalah kelompok-kelompok kumpulan dari huruf-huruf yang memiliki meaning tertentu. Misalnya ya, kalau aku sebutkan bus, B-U-S, otomatis ini kan untuk menunjukkan jenis vehicle tertentu yang bisa menampung passenger mungkin sekitar belasan sampai puluhan orang. Ya udah nih, ini untuk B, U, sama S. Cuma kalau aku hanya mengatakan kumpulan huruf-huruf aja ya, aku bilang kayak gini-gini nih. Nah, ini kan nggak ada meaning tertentu. Berarti ini tidak bisa dikatakan sebagai word. Jadi kalau syarat penggunaan word adalah kumpulan letter, kumpulan alfabet yang memang memiliki meaning tertentu. Kemudian, kalau kita bakal lanjutin, kalau ketemu word sama word, jadinya nanti bakal berubah menjadi frase atau phrase. Di mana frase ini dia itu tuh memiliki dua bentuk, yaitu satunya non-phrase, satunya lagi itu tuh untuk verb phrase. Sesuai sama namanya, fokus utamanya pasti bakal ke kelas kata yang ditunjuk ya. Kalau non-phrase berarti ya kelas kata-kata benda, terus kalau verb phrase, verb ini tuh berarti ya verbnya seperti apa. Kalau misalnya nih teman-teman mau fokus pada non-phrase ya. Non-phrase ini misalnya kita mau bilang the cute baby. The cute baby ini kan terdiri lebih dari satu kata, cuma dia itu tuh belum bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat karena tidak memenuhi komposisi dari subjek verb-nya, sehingga kita bisa masukkan sama kategori non-phrase, di mana non utama adalah baby, terus the ini masuknya ke determiner untuk artikel, cute ini masuknya untuk ke kategori adjective. Jadi ini untuk ciri-cirinya masuk ke non-phrase. Sedangkan ketika teman-teman masuk ke verb phrase ya, verb phrase ini nih kita bakal fokus sama verb utamanya dan sering banget dihubungkan sama adverb tertentu. Misalnya nih, sing loudly. Sing ini termasuknya untuk verb utama, loudly ini dia akan masuknya untuk adverb of manner. Sehingga dari frasa-frasa ini, dia itu tuh lebih ke kayak sebuah pecahan ataupun bagian dari kalimat, tetapi belum bisa membentuk komposisi subjek dan juga untuk verb utamanya. Gitu. Terus kalau kita lanjutin ya, ke bentuk selanjutnya kita ketemu clause, ada lagi itu tuh untuk sentence. Kalau dilihat dari komponen utama yang wajib membentuk, jelas harus ada satu subjek, ada satu verb utama. Itu syarat penggunaan dari klausa ataupun sentence. Tapi kan banyak banget ya referensi itu tuh perasaan yang menyatakan pokoknya klausa ini sama halnya kayak kalimat. Tapi di sini kok dibedakan? Bedanya dari segi apa nih? Kita bakal lihat melalui contoh aja ya. Untuk yang pertama, misalnya ada sebuah kalimat yang mengatakan she sings loudly. Terus ada kalimat lain juga yang mengatakan she sings loudly and then says energetically. Nah, misalnya ya, kita tuh ketemu dari sebuah kalimat yang modelnya seperti ini, teman-teman. Kalau diambil dari sebuah kalimat, syaratnya kan tadi itu tuh pokoknya harus ada subjek, harus ada verb, dan diakhiri sama tanda baca, rata-rata kayak berupa titik, atau mungkin kalimat tanya, ada juga yang bentuknya kayak tanda seru, itu tuh bakal kita kelompokkan sebagai sebuah kalimat. Cuma apa sih yang membedakan dari klausa dan juga sentence? Kalau sentence biasa ditandai sama tanda baca seperti barusan, cuma kalau kita perhatikan, kan tidak setiap kalimat hanya memiliki satu klausa. Misalnya ya, untuk kalimat yang A, she sings loudly, satu kalimat benar, tetapi terdiri dari satu klausa. Ini ada subjek, ini ada verb, entah di belakangnya diikuti sama objek ataupun adverb. Ya udah, pokoknya ada satu subjek, satu verb, ini satu klausa. Kemudian,
Kalau kita perhatikan dari kalimat yang B ya, kalimat yang B ini benar emang terdiri dari satu kalimat. Cuma kalau kita perhatikan dia ada lebih dari satu klausa. Klausa yang pertama adalah she sings loudly, sama klausa kedua she dances energetically. Karena termasuk ke kalimat yang compound di mana subjek utamanya itu tuh merujuk sama pihak yang sama. Jadilah kita bakal menggunakan komponen N untuk menghubungkan dua klausa ini dan tidak perlu mengulangi subjek utama. Gitu. Ini ya fokus utamanya untuk ke komposisi bahasa. Terus setelah kita selesai merecall dari kelas kata ini, ada bentuk apa aja, komposisi bahasa dari yang paling kecil sampai paling banyak ini membentuknya bagaimana, kita bakal review kembali dari tugas-tugas yang kemarin teman-teman kerjakan untuk masuk ke tipe-tipenya dari penjelasan termasuk kayak konjungsi-konjungsi, terus juga ada ke hyphenated words. Kita bakal mulai dari tambahan konjungsi dulu ya. Untuk konjungsi ini, yang paling menonjol itu tuh bisa teman-teman cek dari audio nomor 2 untuk yang poin H. Tertulis di situ nomor H. Untuk audio 2 yang nomor H, utamanya bisa teman-teman cek pada bagian bla 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 because of its strategic importance. Jadi untuk yang bagian sini tuh jawabannya teman-teman lumayan beragam sih. Ada yang diisi because of it is, ada yang diisi juga itu tuh pakai tambahan kayak because of its dan seterusnya. Nah, di sini kalau misalnya kita recall dulu ya, penggunaan dari komponen because of ini paling banyak ketukar-tukar sama komponen because, yang mana keduanya punya arti yang cukup mirip, tetapi sebenarnya punya syarat penggunaan yang sedikit berbeda. Kalau kita membandingkan, because ini tuh sering banget kita gunakan sama kata kunci yang setara kayak as ataupun since untuk artian karena, dan mereka ini wajib diikuti sama bentuk klausa. Cuma kalau teman-teman ketemu because of ini nih setara sama tambahan due to, di mana dia itu tuh punya artian kayak dikarenakan oleh, sehingga nanti harus diikuti sama noun atau bahkan ke noun phrase. Jadi kalau misalnya ya teman-teman tuh kasih tambahan because of it is strategic importance, it is ini tuh dia berbeda sama its, yang mana its itu bisa teman-teman fungsikan untuk possessive adjective yang setara kayak their, my, his. Cuma kalau kita bilang it is ini kan terdiri dari noun, dan dia itu tuh diikuti juga sama auxiliary, jatuhnya malah ke klausa. Jadi ini kurang sesuai kalau kita ikuti because of it is. Ini juga berlaku sama kalau misalnya teman-teman itu tuh mau ambil ke kelas kata yang berbeda, karena ada yang isiin because of it is strategic important pakai T. Kalau important pakai T ini kan kelas katanya masuknya ke adjective nih teman-teman, kata sifat ya. Jadi kalau misalnya kita tuh mau menggunakan because of, yang mana nanti ada tambahan klausanya it is, di belakang ada important, ini kan katanya udah masuk ke bentuknya untuk klausa yang ini banget. Kurang cocok kalau kita masukkan ke noun phrase. Sehingga ini termasuknya kurang sesuai. Jadi kalau misalnya nih teman-teman tuh mau memutuskan, nanti diakhiri sama bentuk kata seperti apa, apakah it is atau mungkin pakai its, silahkan diperhatikan dari konjungsi tersebut memiliki syarat penggunaan yang wajib diikuti sama bentuk kata kayak apa. Kalau misalnya nih, because it is strategic important, mungkin masih masuk aja ya. Cuma kalau kita menemukan bentuk because of, otomatis di belakang harus ada yang salah satu yang membentuk ke kelas kata noun. Terus kalau misalnya nih, teman-teman itu tuh pengen bandingkan sama jenis-jenis konjungsi yang lainnya ya. Cukup dekat sama situasinya, meskipun, walaupun, kayak kita bilang although, though, ada lagi itu tuh kayak even though, yang mana mereka ini nih wajib kita ikuti sama bentuk klausa, kayak even though I was sick, I still attended the class. Kita menggunakan even though I was sick, menggunakan sebuah klausa. Cuma kalau kita sama bentuk kayak despite, ada lagi tuh kayak in spite of, otomatis kan mereka bakal diikuti sama noun atau noun phrase nih teman-teman.
kita bisa menggunakan bentuk kalimat seperti ini. In spite of the sickness, I attended the class. Jadi meskipun meaningnya sekilas kayak sama aja, cuma dari beberapa konjungsi tertentu, mereka punya syarat penggunaan yang lumayan beragam dan emang harus diikuti. Gitu ya. Ini untuk conjunction. Terus selain dari conjunction, ada lagi itu tuh yang agak berhubungan sama kelas kata tadi ya. Untuk kelas kata ini jelas masih berhubungan sama audio 2 nomor H. Terus contoh lain itu bisa teman-teman temukan pada audio 1 yang nomornya nomor 4 sama nomor 5. Dia kan ada tambahan its average temperature, terus untuk tambahannya itu di belakang ada is bla bla bla. Ada beberapa dari jawabannya teman-teman itu tuh yang dituliskan sebagai ITS langsung, ada lagi itu tuh yang diisi sebagai IT, atas S. Meskipun secara spoken, secara oral, mereka ini memiliki cara pronunciation yang sama ya. Cuma keduanya kalau disampaikan dalam bentuk written ataupun tertulis, punya komponen yang sedikit berbeda, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan it's ini kan masuknya ke pronoun ya, di mana pronoun ini punya fungsi yang sama, kayak kita bilang their, my, his, di mana di belakangnya harus ada bentuk noun ataupun noun phrase. Cuma kalau misalnya teman-teman itu ikutin pakai koma atas, ini termasuk ke dalam abbreviation, singkatan-singkatan, yang pada dasarnya dia kan terdiri dari komponen it is, atau barangkali it was, bisa juga itu tuh it has, sehingga karena udah ada pronoun di sini, diikuti sama auxiliary juga, otomatis mereka ini bakal masuk sama kategorinya klausa. Dan teman-teman udah tahu nih, klausa itu tuh sama pronoun ataupun sama noun bedanya seperti apa sesuai sama penjelasan hari ini. Jadi, kalau untuk situasi di atas, kita kan ketemu ya, its average temperature di belakangnya itu tuh masih ada klausa, masih ada auxiliary is, otomatis nggak mungkin dari bagian awal ini kita bakal menggunakan klausa, udah ada subjek, udah ada verb, diikuti sama verb lagi. Dan yang paling sesuai, kita ikuti pakai bentuk pronoun, di mana kita tidak perlu memberikan tambahan koma atas. Gitu. Ini untuk yang kelas kata nih. Terus ada lagi tuh yang cukup penting dari hyphenated words. Hyphenated words ini biasanya mereka bakal ditandai sama tanda strip, yang mana contohnya bisa teman-teman cek pada audio 2 untuk nomor terakhir yang nomor J, di mana ada bagian yang mengatakan seperti ini nih, bla bla bla, a 30-minute walk, bla bla bla. Jawaban untuk yang bagian sini tuh juga lumayan beragam sih. Ada yang bilang sebagai 30 minutes walk, ada yang bilang sebagai 30 minutes walking, walk 30 minutes. Lumayan beragam sih untuk bentuk yang bagian sini ya. Cuma kenapa kita tuh perlu menggunakan bentuk 30 minutes tanpa ada tambahan S? Padahal kan kita udah mengetahui ya bahwasanya kalau emang ada bentuk noun yang mana punya quantifier lebih dari satu, umumnya bakal kita jamakan. Misalnya kayak 10 days, 2 hours, atau 30 minutes. Cuma pada situasi hyphenated words ada beberapa hal yang mempengaruhi singular sama pluralnya, termasuk pada bentuk barusan yang akan kita singularkan. Kalau misalnya ya, teman-teman pengen cek pada contoh-contoh kalimat tertentu, contoh kalimat ini tuh bisa dicek pada bentuk kayak gini misalnya. It takes 10 minutes to reach the park by walking. Ada lagi itu tuh untuk bentuk it takes a 10-minute walk to reach the park. Sama ada lagi itu tuh untuk yang contoh lain, the girl is 10 years old. Sama untuk bentuk yang lain kayak the 10-year-old girl is playing with her friends. Ini bisa teman-teman gunakan sebagai perbandingan utamanya ya. Kapan kita menggunakan bentuk hyphenated words, kapan lagi itu tuh ketika kita memang tidak menggunakan bentuk tersebut.
Di beberapa situasi, hyphenated words ini nih memang ada tambahan-tambahan yang dikasih strip. Ada lagi itu tuh yang memang sengaja dihilangkan, sama halnya kayak fungsi titik koma pada daily conversation ya teman-teman. Kalau orang lain tahu ini tuh waktunya titik, waktunya kasih koma, kita waktu chatting ataupun posting sesuatu di sosial media kan emang nggak sebegitu kaku banget ya, nggak sebegitu formal banget. Ini harusnya tanda tanya, harusnya koma, harusnya titik. Ada beberapa orang itu tuh yang emang secara leisurely menggunakan tanda baca dengan baik dan benar. Ada juga itu tuh yang udah nggak pakai. Jadi ini beberapa pertimbangan kenapa hyphenated words itu tuh tidak semuanya ditandai sama tanda strip. Pokoknya orang lain paham ini termasuk hyphenated words, ya udah nggak ada masalah sama tanda strip ataupun enggak. Cuma pada situasi formal ataupun situasi akademik, yang lebih disukai kita bakal menggunakan tanda strip ini sesuai sama fungsinya. Gitu. Terus kalau kita perhatikan dari 4 kalimat ini, kalimat A itu tuh kayaknya bentuk yang paling sering kita temukan ya. Misalnya kayak it ini sebagai subjek, takes ini sebagai verb utama, 10 minutes-nya digunakan sebagai si objeknya, to reach the park ini digunakan sebagai bentuk adverb, utamanya adverb of purpose. Cuma by walking ini dia bakal digunakan sebagai adverb of manner. Cuma dari adverb of manner ini, kalau misal dia bakal digunakan sebagai bentuk dari kesatuan non-phrase, ternyata bisa juga loh. It takes a 10 minutes. Aspek yang lain kalimat ini sama, yang membedakan pada fungsi objeknya kita menemukan beberapa bentuk baru. Misalnya walk, yang akan digunakan sebagai noun pada situasi ini, kemudian digunakan sebagai determiner, 10 minute ini kan cukup mirip sama keterangan untuk sifat ya, pada penjelasan untuk walk-nya berapa lama durasinya. Sehingga kita bisa menggunakan bentuk 10 minute tanpa adanya S. A 10 minute walk. Terus kalau yang belakang, kita sampaikan nih. The girl is 10 years old. Ini adalah bentuk yang paling sering kita temukan. Kalau umurnya lebih dari 1, ya udah kita sampaikan. 20 years old, 30 years old, 10 years old. Bener. Cuma kalau misalnya kita sampaikan pada bentuk hyphenated words, kita tuh ketemu dari bentuk subjek utamanya, nah dari sini ke sini. The 10-year-old girl. The-nya ini dia tuh masuknya untuk determiner, girl ini adalah noun utamanya, 10-year-old adalah penjelasan untuk menjelaskan girl di belakang. Cuma kalau untuk tambahan is playing, ini adalah verb utama, dan untuk with the friends, dia adalah objeknya. Jadi pada penjelasannya hyphenated words kali ini, dia itu tuh termasuk ke bentuk yang memiliki beberapa perubahan, termasuk kayak artian untuk hitungan kata, sama ada lagi itu tuh untuk singular plural, yang emang beberapa situasinya itu tuh bakal kita buat singular. Gitu. Ini aspek ketiga yang pengen aku ingatkan dari subscript-nya teman-teman kemarin. Konjungsi, kelas kata, hyphenated words, sama yang terakhir itu tuh untuk pemilihan tenses teman-teman. Jadi untuk pemilihan tenses ini kan sebenarnya macam-macam ya. Misalnya kita mau bentuk seperti present simple, past, perfect, continuous, macam-macam banget nih. Yang pengen aku ingatkan sama teman-teman, terutama pada soal-soal yang kemarin kita kerjakan, utamanya pada soal past tense mungkin ya, pada kalimat-kalimat past tense ini, dia kan punya beberapa ciri-ciri ya. Misalnya kayak kita punya tambahan in tahun berapa, in 2000, and berapa barangkali. Terus last week, 2 days ago, yesterday, the day before yesterday, kayak gitu-gitu. Nah, pada tenses kali ini, utamanya pada bentuk past, teman-teman kan kebantu dari beberapa situasi yang kayak di nomor 1 audio 1. In 6,000 before century. Kalau keterangannya seperti ini, dia kan termasuk juga sama tensesnya past ya teman-teman. Sehingga dari beberapa keterangan kayak barusan, terus ada lagi pada tahun 19 misalnya 1994, ada juga yang mengatakan 1400-an, ada juga since 60s dan seterusnya. Ini kan termasuk ciri-ciri di mana time channel-nya itu emang udah lewat. Sehingga harapannya waktu kita mau kasih tambahan untuk verb utama, dia itu tuh disampaikan juga dalam bentuk yang lampau, kayak establish. Meskipun secara pronunciation pada audio itu tuh artinya nggak semuanya kelihatan atau kedengaran secara jelas,
Cuma karena secara tertulis kita bakal sampaikan established. Ada lagi itu tuh misalnya di bagian audio 2, nomornya itu tuh nomor D, closed. Closed ini tuh juga harus diikuti sama at. Jadi ada beberapa situasi di mana teman-teman seharusnya menggunakan bentuk past tense terbantu dari time channel yang ada pada kalimat tertentu. Cuma cukup sering juga aku temukan jawabannya teman-teman dalam bentuk verb 1 gitu. Nah, ini untuk tambahan dari review yang kemarin. Ini aku pengen cek sama teman-teman dulu nih. Apakah penjelasan yang bisa diterima atau barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu sama teman-teman? Miss, boleh bertanya, Miss? Iya, silahkan Kak. Yang hyphenated words ini nih, misalnya kalau di IELTS, kalau kita nukar yang misalnya 10 minutes, 10 minute walk itu, kita ganti pakai apa, boleh nggak pakai huruf TEN, TEN, terus dan kalau kita boleh, misalnya boleh, apakah harus tetap pakai hyphen itu atau enggak kalau dia dalam bentuk huruf? Terima kasih, Mas. Oke. Nah, kalau untuk tambahannya Kak, si hyphenated words ini tuh aku kurang tahu ya, apakah nanti bakal pengaruh cukup banyak sama format angka ataupun huruf. Cuma yang lebih sering aku temukan, format-formatnya itu tuh selalu dalam bentuk angka kayak gini, Kak. Kayak 10 stories building, bangunan yang punya 10 lantai, atau 10 minute, ataupun berapa. Situasinya itu tuh cukup sering aku temukan dalam bentuk angka-angka seperti ini. Cuma menurutku sih, nggak menutup kemungkinan untuk kita sampaikan dalam bentuk format huruf-huruf, karena kan keduanya punya fungsi yang sama ya Kak, yaitu ke quantifier. Dan yang berubah itu tuh bukan ke format huruf atau angkanya, melainkan dari singular plural pada satuan yang mengikuti di belakangnya, gitu Kak. Jadi kalau di IELTS ini boleh diganti dengan huruf berarti ya, Mas? Kalau untuk ke hurufnya tersebut, terkhusus konteks IELTS, seperti yang disampaikan Kak Ciko barusan, ini tergantung sama soal-soal yang sedang dikerjakan, Kak. Kalau kita recall kembali ya dari materi kemarin, kita kan sempat ngebahas masalah filling the blank. Filling the blank yang punya perintah lumayan beragam ya. Misalnya kayak one word only, atau dia itu tuh punya kombinasi no more than two words or a number. Ada lagi itu tuh kayak an or a number. Nah, dari bentuk tersebut, Kak, kita harus lihat dulu pada soal IELTS yang kita kerjakan, apakah punya format kombinasi antara angka dan juga kata-kata. Kalau misalnya ada kombinasi perintahnya no more than two words and a number, gitu ya, and or a number. Ini nih, mungkin nih untuk kita kasih kombinasi antara format kata-kata dan juga format angka. Nah, barulah ini tadi itu muncul, Kak. Cuma kalau selain dari format barusan, otomatis kan kalau kita ngisi satu nomor terkhusus format angka, ya udah angka aja. Satu nomor untuk yang kata-kata, ya udah kata-kata aja. Sehingga ini nih kurang relevan juga sama situasinya hyphenated words, yang mana ini ada hubungannya format angka ataupun kata-kata yang diikuti sama satuannya. Jadi menyesuaikan dengan instruksi. Kadang ada instruksinya wajib pakai angka gitu ya, Mas? Iya, benar Kak. Gitu. Tapi kalau seandainya boleh pakai huruf itu harus pakai hyphen atau enggak, Mas? Kalau diganti maksudnya. Kalau misalnya boleh. Kalau misalnya boleh situasi instruksinya memungkinkan, setauku itu tuh kalau untuk yang angka-angka ini lebih di-encourage disampaikan dalam format angka, bukan ke satuan atau ke hurufnya, Kak. Karena nanti bakal beda aturan. Kalau ngomongin masalah number kan hitungannya barusan ini ya. Cuma kalau word, ya satuannya bentuknya seperti ini tadi, minutes, hours, atau minutes, dan seterusnya. Jadi setauku kalau untuk soal-soal di listening ataupun di reading, apabila kita menemukan situasi ini pasti ada angkanya gitu ya. Angka entah kita mengatakan 300 ataupun pakai 2, pakai 8, 9, 10. Umumnya angka-angka ini bakal disampaikan dalam format angka dan untuk kata-kata barulah disampaikan dalam bentuk kata-kata. Jadi lebih disarankan lebih diutamakan pakai angka, Mas. Kalau Iya, biasanya ya. benar Kak. Thank you, Mas. Oke. Siap. Nah, ini dari Kak Ciko. Terus disambung dari Kak Petrus. Kalian mau tanya, Kak, berarti hyphenated selalu singular ya, Kak? 10 minutes bukan ke 10 minutes.
Kalau untuk hyphenated ini Kak, dia bisa dikatakan agak irregular ya kalau dibicarakan sama atau dibandingkan sama situasi yang lain. Kalau untuk situasi yang lain, misalnya kita menggunakan bentuk 10 minutes, ini kan harus jamak. 10 years, ini juga harus jamak. Kita mau bilang 2 hours juga harus jamak ya. Cuma pada situasi hyphenated words, tidak semuanya itu tuh kalau kita ngomongin durasi seperti ini, bisa disampaikan dalam bentuk yang 100% singular. Ada beberapa situasi yang wajar, yang normal untuk kita temukan dalam bentuk singular. Ada beberapa itu tuh yang tidak singular selalu. Kalau misal teman-teman bandingkan ya, sebenarnya grammar dalam bahasa Inggris ini kan sering banget kayak ketukar-tukar sama format struktur kalimat. Kalau kita ngomongin grammar ini sebenarnya lebih ke fungsi pada sebuah formula ya teman-teman. Misalnya nih, untuk penggunaan past tense. Past tense ini subjeknya siapa, diikuti verb 2, diikuti sama objek, terus syukur-syukur nanti harus ada penjelas adverb-nya, adverb of time, untuk yang sinyalnya ke past tense. Bentuknya seperti itu. Ini untuk artian dari grammar. Cuma kalau teman-teman temukan dari kacamatanya struktur kalimat ini mungkin punya inti yang sama, tetapi ada fleksibilitas yang agak mirip sama liquid, mengikuti wadahnya. Orang-orang tuh paling banyak pakai apa? Bentuk paling lazim digunakan oleh native speaker kayak gimana? Sehingga kalau misal teman-teman mau lihat dari bentuk struktur kalimat ini tuh juga ada hubungannya sama grammar yang cukup advance. Termasuk juga kayak bentuk subjektif, mode, inversi, conditional sentence, aktif pasif, direct indirect speech, yang mana kita mau sampaikan dalam bentuk kalimat biasa bisa, mau disampaikan ke dalam bentuk inversi boleh, mau disampaikan kalimat bisa, subjunctive mode itu tuh juga boleh, mau disampaikan kalimat aktif boleh, kalimat pasif itu juga bisa. Jadi kalau kita kembalikan dari hyphenated words ini termasuk ke dalam struktur kalimat yang sifatnya itu tuh kayak agak menyerupai liquid ya Kak Petrus, di mana ada beberapa situasi yang bisa kita kategorikan untuk bentuk singular seperti ini. Kemudian ada juga beberapa situasi itu tuh yang tetap dalam bentuk yang jamak gitu. Jadi kalau untuk masalah kapan sih kita tahu nih waktunya singular ataupun kapan waktunya ke plural, kalau untuk yang paling banyak aku temukan, ini nih berkenaan sama masalah durasi dan juga kayak satuan-satuan ya, kayak 10 minutes walk barusan, jadinya 10 minute walk. Terus ada lagi situasi kayak 10-year-old girl. Di sini kita menggunakan bentuk year, satuan aja. Terus 10 story, building, ada bangunan 10 lantai. Itu tuh bisa digunakan untuk ke jenis berapa banyaknya pada satuan tertentu. Cuma kalau kita menggunakan bentuk kayak gini, situasi yang lainnya itu tuh kayak gini nih misalnya, kita mau menggunakan some diligent to attend the class students, misalnya ya. Nah, kita tuh juga bisa aja ketemu situasi seperti barusan. Some diligent to attend to the class, attend to the class students. Ini juga termasuk ke bentuk hyphenated words, yang mana tidak semuanya bakal ngefek sama singular pluralnya juga, teman-teman. Mau menggunakan bentuk kayak some atau mau awal seperti apa, ada beberapa yang emang ngefek singular sama pluralnya, tapi ada juga beberapa itu tuh yang udah digabungkan karena kata keterangan. Gitu. Ini sedikit jawabannya yang disampaikan sama Kak Petrus. Gimana Kak? Apakah menjawab yang disampaikan? Siap Kak, sudah. Oke. Terus selain dari Kak Petrus, ada juga dari Kak Clarissa yang pengen menambahkan. Silahkan Kak. Oke, baik Miss. Terima kasih kesempatannya. Saya mau menanyakan buat plural sama singular ini. Seringkali di kalimat kan kita pakai kata ganti orang, misalkan seperti everyone, terus habis itu ya contohnya seperti itulah. Nah, kan caranya kita tahu kalau misalkan itu tuh digunakan dalam konteks kalimat buat singular atau plural itu bagaimana ya, Miss? Karena kadang suka bingung kalau misalkan kayak gitu kita harus menentukan itu termasuk ke singular atau plural gitu untuk kata gantinya. Terima kasih.
Untuk situasinya tadi everyone, terus apa lagi Kak boleh disebutkan? Mungkin everyone atau everybody atau ya jenis-jenis kalimat yang seperti itu, kata-kata yang seperti itu. Oke, kalau terkhusus sama disampaikan Kak Clarissa barusan. Oke, dari tambahannya ini kan kita punya khas every ini teman-teman. Di mana every ini dia tuh punya sedikit approach yang berbeda ya sama penjelasan have native words barusan. Kalau untuk yang barusan, teman-teman akan fokus sama awal-awal yang digunakan, termasuk untuk every ini. Yang mana sifat dari every, dia itu tuh cukup mirip sama each, wajib diikuti sama singular form. Jadi kalau kita mau mengatakan everybody ataupun everyone di sini, misalnya ya, everybody attends the class. Ini bentuk yang cukup lazim, Kak. Everybody attends the class. Everyone attends the class. Cuma kalau kita menggunakan bentuk seperti ke anybody ini nih, dia tuh juga lebih menekankan bukan ke singular sama pluralnya sih, tapi lebih ke situasi untuk kalimat-kalimat tertentu, misalnya kayak kalimat yang negatif ataupun untuk kalimat yang interrogatif. Termasuk kayak kita mengatakan bentuk seperti ini. This meeting could not be attended by anybody. Jadi kalau ngomongin masalah kayak every ataupun any atau bentuk situasi apapun itu, every ini jelasnya sama kayak fungsi every atau each diikuti sama singular form. Cuma kalau untuk situasi yang lain anybody ini yang lebih ditekankan pada situasi negatif ataupun situasi kayak si interrogatifnya. Gitu. Gimana dari Kak Clarissa? Oke, berarti kalau misalkan misalkan ada contoh kalimat yang menggunakan kata any itu lebih baiknya kita gunakan selanjutnya kalimat plural atau singular ya, Miss ya? Kalau untuk situasi yang seperti ini, Kak, ini pada kalimat yang apa dulu? Positif, negatif, atau interrogatif? Misalkan bisa tolong diberi masing-masing satu contoh tidak, Miss? Untuk anybody, boleh kasih situasinya, Kak? Anybody yang seperti apa? Mungkin lebih banyak digunakan kalau di interrogatif ya, saya sering menemukannya. Kayak gini barangkali ya dimaksud sama Kak Clarissa. Could anybody join the class? Kayak gini? Iya, betul. Oke. Terus tadi disampaikan sama Kak Clarissa di bagian terakhir kayak gimana, Kak? Boleh diulangin nggak? Oh, berarti kalau misalkan seperti ini, diasumsikan bahwa ini untuk plural ya, Miss ya, karena untuk kata kerjanya jadi kata kerja untuk yang plural atau bagaimana ya, Miss? Ya, itu yang saya bingung ya. Oke. Oh, itu yang ditekan sama Kak Clarissa. Oke. Nah, kalau untuk situasi barusan, Kak, ini nih dia, kalau situasi ini, kan kita ngomong anybody, pokoknya ada satu orang aja tuh udah mewakili gitu ya. Ini sering banget aku temukan untuk artian yang singular. Jadi kalau kita mau ganti bukan ke model. Kalau model kan selalu diikuti sama verb satu nih, teman-teman. Pada present simple mungkin ya. Does anybody join the class? Nah, ini nih bentuk yang paling sering aku temukan. Does anybody join the class? Did anybody join the class? Jadi kalau untuk situasinya sendiri, pertama-tama penggunaan every sama seperti penjelasan barusan ini. Terus kalau untuk any ini cukup sering aku temukan pada kalimat-kalimat negatif ataupun interrogatif. Dan pada situasi ini tadi, dia itu tuh lebih sering diasumsikan kayak bentuk singular. Pokoknya siapa aja yang mau menghadiri kelas, oh ya udah ini satu orang ini juga termasuk ke anybody yang dimaksud. Gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Oke, siap. Nah, ini dari pertanyaannya, teman-teman. Kalau ada yang pengen nge-screenshot papan tulisnya, boleh di-screenshot. Habis ini kita bakal masuk untuk ke PDF dan lanjut ke materi hari ini ya. Miss, boleh nanya lagi satu lagi terkait yang itu, yang everyone, everybody yang itu. Iya. Kalau seandainya dipasangkan sama pronoun yang adjektif ya, itu maksud jadinya singular atau plural? Misalnya everyone should know his role, atau ada juga kan ada 3 versi, yang ada yang bilangnya
his role, his or her role, ada juga yang their roles. Itu yang mana yang benar, Miss? Maksudnya gimana, Kak? Nah, misalnya contoh Anybody kalimatnya kan, diganti ke pronoun tertentu? ya misalnya everyone, Oke. setiap orang harus tahu perannya misalnya gitu. Everyone should know bla 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 role atau roles gitu. His role atau his or her role atau their roles. Itu yang benarnya yang mana, Miss? Kalau untuk every ini tuh aku sering ketemunya pakai there ini, Kak. Pronounnya masuk ke, possessive Oh, adjective-nya. there ya kalau diganti. Iya. Everyone should know their own roles. Jadi, Oh, kalau kita ngomongin masalah kerujukan, every ini kan sebenarnya mau diartikan kayak ke semua orang ya. Kita nggak tahu dulu. Ini gendernya cewek, cowok, singular, atau plural. Sehingga pada beberapa situasi dalam bahasa Inggris, teman-teman mungkin sering ketemu kalau yang gender netral, atau situasi yang kita nggak tahu he atau she-nya menggunakan awalan every, maka untuk pronoun-nya itu tuh diarahkan sama ke they, Kak. Kayak there, everyone should know their own roles role, jadinya. their own job desk barangkali. Kita sering banget menggunakan bentuk there. Oh gitu. Berarti there dan setelahnya jadinya plural roles bukan role. Iya, kalau untuk singular sama pluralnya ini, Kak, dilihat dulu konteksnya, apakah peranan mereka tuh cuma satu sama, atau mungkin mereka tuh punya job desk yang beragam. Misalnya kita ngomongin sebuah panitia gitu ya. Kontekstualnya kan kalau kita ngomong kepanitiaan ya lebih dari satu orang ya. Mungkin sebagai si apa, si apa, si apa gitu. Nah, kalau kontekstualnya seperti barusan, otomatis kita sampaikan roles. Cuma kalau mereka itu tuh harus satu nih, fungsinya itu tuh harus satu, punya kewajiban yang sama, kita bisa menggunakan bentuk role dalam bentuk singular. Oh, jadi kalau setelah there-nya itu plural atau singular berarti tergantung konteksnya, konteks noun-nya lagi. Iya, Bisa benar, aja Kak. yang kayak role itu kan semuanya satu posisi, satu peran, jadi role jadinya their role bukan their roles, gitu ya, Mas? Iya, benar, Kak. Oke, thank you, Mas. Oke, siap. Nah, ini untuk pembahasan dari kelas kata, dan kita bakal lanjut sama materi hari ini ya, teman-teman. Untuk materi hari ini, fokus utamanya itu tuh eh, pada tambahan-tambahannya berkenaan sama tipe untuk table completion sama untuk yang summary completion ya, teman-teman. Oke, dari tambahan untuk table completion. Nah, kita bakal lanjutin nih. Pada tipe-tipe questionnya sendiri, di listening ini kan kita memiliki beberapa tipe nih, teman-teman. Pada meeting hari ini, fokus utamanya untuk tipe yang masuknya ke filling the blank, di mana filling the blank itu termasuk ke beberapa yang sama kayak table, ada yang sentence completion, terus ada juga itu tuh nanti di reading kita ketemu summary completion, ada juga itu tuh untuk short answer question. Pada tipe table completion kali ini, fokus utamanya itu tuh kita bakal memilih informasi-informasi yang dilihat pada jumlah table ini tuh ngomongin aspek-aspek yang kayak gimana aja. Misalnya nih, pada situasi seperti ini, yang pertama harus kita ketahui adalah silakan dibaca dulu perintahnya meminta kita untuk fokus pada isian kelas kata ataupun untuk ke jumlah kata yang kayak gimana. Sama seperti yang dijelaskan kemarin ya, kan ada nih tambahan misalnya kayak one word only, no more than, atau exactly, ada yang kombinasinya sama number juga. Jadi silakan teman-teman filter sesuai sama penjelasan-penjelasan yang kemarin. Terus setelah kita udah tahu nih fokus-fokus utamanya dari segi yang seperti apa, silakan teman-teman scanning. Temanya itu tuh ngomongin bentuk yang bertemakan apa, terus informasi yang dicari, informasi apakah yang bakal kita garis bawahi di situ. Misalnya nih, untuk nama orang, example-nya ketemu Phil Parrot, ada David bla bla bla, ada Leonoris. Kalau situasi seperti ini, kita kan pasti bisa memprediksikan ya, kalau ini ngomongin untuk nama orang, nama belakangnya ini tuh masih belum ada, tetapi dia ada nama depannya. Berarti untuk nomor 4, kemungkinan besar kan kita bakal
memilih untuk isian nama belakangnya dari David. Harus hati-hati sama spelling. Terus kalau untuk job di sini ada beberapa, misalnya kayak bla 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 teacher, ada lawyer, ada bla bla bla. Nomor 1, karena kita ngomongin bla 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 teacher, otomatis kan kita bakal fokus pada mata pelajaran, mata kuliah yang sekiranya itu tuh cocok untuk situasi di atas. Terus kalau untuk yang nomor 6 di sini nih kan kita nggak tahu ya teman-teman, nggak dapat clue apakah membentuk sebuah noun, adjective, atau mungkin apa-apa. Biasanya pada tipe-tipe table itu tuh kita bakal kebantu pada satu section tersebut. Kalau fokus utamanya dia adalah noun, ini noun phrase, kemungkinan besar nomor 6, kalau enggak noun juga noun phrase. Ini berlaku sama untuk situasi kayak sebelahnya di deskripsi ini. Yang situasi ciri-ciri pertama masih kosong. Ini untuk situasi yang kedua, ciri-cirinya ada to have conscious. Kemudian untuk orang selanjutnya, order, quiet, dan seterusnya. Orang ketiga ada funny, lazy, not bla 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 or bla bla bla, ataupun yang terakhir ke other type. Jadi kalau misal teman-teman cek ya, informasi di sini rata-rata kan punya kelas kata adjektif dan juga untuk noun ataupun noun phrase, tetapi intinya masih kasih deskripsi seseorang. Terus kalau untuk yang terakhir, special requirements, fokus utamanya itu tuh untuk kelas kata apa sih? Kadang tuh kebantu dari yang udah lengkap blank-blanknya ya, kayak to pay less, for gas and electricity. Untuk ini, ternyata tuh masuknya ke to infinitive, ada juga tuh yang nyebutnya sebagai adverb of purpose untuk to, diikuti sama verb 1. Cuma kalau kita perhatikan dari kebutuhan soal nomor 3, ada lagi soal yang nomor 8. Nomor 8 ini jelas masuknya ke noun phrase nih, somewhere to keep his bla bla bla. Nomor 8, karena sebelum blank-blank itu tuh kita ketemu tambahan pronoun utamanya untuk tipe possessive adjective, di mana possessive adjective ini kan punya ciri-ciri harus diikuti sama kelas kata barusan ya. Nah, kita siap-siap aja untuk noun ataupun noun phrase. Terus yang atas, nomor 3 ini, karena kita kan nggak tahu ya, no clues ini isinya tuh mau seperti apa. Mungkin bisa aja ke dalam bentuk to infinitive, atau bisa aja dalam bentuk yang noun phrase seperti di atas. Jadi kalau aku pribadi itu tuh ngerjain soal-soal kayak table di sini, ngerasa bagian lain yang emang udah cukup lengkap, itu tuh digunakan kayak sebagai clue, jenis kelas kata apa yang bakal kita gunakan, ataupun format-format grammar seperti apa yang bisa kita prioritaskan. Gitu. Ini untuk soal pertama yang akan teman-teman kerjakan hari ini di kelas. Terus ini untuk latihannya soal yang kedua nanti, fokusnya juga masih sama nih teman-teman. Misalnya kayak yang bagian problems ya. Did not have any bla bla bla. Babies could trap their bla 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 in the sidebar. Ada juga did not have any bla bla bla. Pada soal nomor 12 dan soal nomor 18 ini, sebelum titik-titiknya kan dia tuh ketemu tambahan quantifier any. Kalau kita udah ketemu any, di belakangnya udah nggak ada apa-apa, otomatis kita bisa memprioritaskan kelas kata noun ataupun kelas kata noun phrase di situ. Terus nomor 13, there bla 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 in the sidebar. There ini kan masuknya untuk possessive adjective, yang mana cukup umum kita temukan pada tambahan noun ataupun noun phrase, dan karena yang di belakangnya merupakan sebuah adverb, otomatis ya kita akan fokus pada noun ataupun noun phrase. Terus untuk nomor 16, spaces between the pairs were bla bla bla. Karena situasi ini tuh kayaknya masuk nih kalau kita tambahkan pada kelas kata adjective dan juga pada kelas kata noun, ya ini kita siap-siap sama dua kelas kata barusan. Cuma kalau untuk yang verdict, kita kan ketemu tambahan yang sama sekali nggak ada clue ya, verdict kesimpulannya seperti apa. Sehingga nanti pada soal nomor 14, 17, 19, kita siap-siap barangkali ketemu soal yang jawabannya noun, adjective, atau mungkin bahkan ke to infinitive. Berbagai jenis informasi harus kita tampung, harus kita siap-siap, biar nanti kita langsung isiin jawabannya sesuai sama penjelasan di atas. Ini untuk tipe table. Sedangkan untuk tipe sentence completion, so it is type of question, you're given a sentence taken from the listening, and you have to decide which word fits in the gap. Remember, though, that the sentence will not be exactly the same as what you hear on the audio. It will be paraphrased using different words to what you hear. Jadi konsepnya parafrase itu tuh nanti bakal kita pelajari lebih lanjut untuk di skill reading.
Cuma inti utamanya gini, parafrase itu tuh kita bakal menyampaikan kata-kata yang baru, mungkin ada perubahan kelas kata, mungkin ada urutan yang kita bolak-balik, mungkin ada juga itu tuh sinonim-sinonim yang kita gunakan, tetapi dari bentuk kalimat yang baru itu, semuanya itu tuh punya meaning yang intinya sama, kayak kalimat originalnya. Nah, ini bentuk parafrase. Terus kalau ngomongin masalah ke strateginya sendiri nih, nomor 1, look the sentences before you go to get an idea of what you will be hearing. Kita bisa melakukan scanning. Sebelum audio soalnya muter kan kita bisa cek-cek dulu ya. Soalnya bertemakan apa. Nanti kita mau cari tahu informasi mengenai apa. Kemudian kelas kata yang dibutuhkan bagaimana. Nah, kita bisa scanning dulu. Yang kita cari itu tuh nanti berhubungan sama apa. Sehingga waktu audionya itu tuh udah muter, kita tinggal garis bawahi aja poin-poin utamanya dari bentuk apa aja. Terus untuk yang kedua, pay particular attention to the words that come before and after the gap to help you notice when the word is spoken. Yang ketiga, try to guess what may go in the gap. Is it a place, name, number, or something else? Dengan cara seperti ini, kalau kita notice nih, ini tuh kayaknya kelas katanya adverb, mungkin adverb of time, adverb of place barangkali. Atau mungkin ini menceritakan sebuah lokasi, emang fix lokasi nih, karena ada ciri-ciri lokasi. Terus ada lagi tuh nama orang, siapa yang emang mengikuti acara tersebut barangkali. Sehingga dengan kita notice kontekstualnya itu tuh ngomongin masalah apa, apakah cari nama, lokasi, number, atau situasi apapun itu, ini bakal membantu kita untuk memfilter jawaban yang lebih sesuai dengan kontekstual kalimat. Terus nomor 4, remember that the words you see in the sentence may be synonyms of the words from the audio, so you may be listening out for words with similar meanings. Sinonim ini tuh nanti bakal selalu diingatkan, baik teman-teman mau kerjain yang listening, reading, speaking, bahkan sampai ke writing di belakang, karena ada hubungannya sama lexical resource yang kita ketahui. Apakah kita memiliki wide range of vocabulary pada hal ini, atau mungkin kita akan kesulitan di situ, karena nanti bakal digunakan lagi dan lagi. Terus kalau untuk jawabannya, yang nomor 5 ini terfokus pada jawaban yang kita coba dari audio nih teman-teman. Tadi kan kita mengetahui ya, nanti ada parafrase. Bener, parafrase ini utamanya bakal digunakan untuk audio soal, dan soal-soal tertulis itu tuh ada yang diparafrase. Cuma untuk isian blank-blanknya, filling the gap-nya itu, nanti tidak perlu kita parafrase. Kalau kita misalnya dengar schools gitu, nomor 5 jawabannya schools dalam bentuk yang jamak. Ya udah kita sampaikan dalam bentuk schools, dalam bentuk yang jamak juga. Terus kalau kita ketemunya beautiful gitu, di dalam audionya bilang beautiful. Pada soalnya kita bisa isiin beautiful apa adanya pada filling the blank-nya. Kita nggak perlu kasih parafrase sendiri. Beautiful ini sama halnya kayak pretty, sama halnya kayak stunning. Kita nggak perlu ngide untuk memberikan tambahan-tambahan pada soalnya itu tuh dengan memparafrasekan sendiri. Gitu ya. Terus sama yang terakhir nih, always check the word limit. Your answer will be marked wrong if you exceed the number of the words allowed. Ini sama halnya kayak penjelasan di atas untuk format kayak one word only, exactly, no more than, atau kombinasi sama number. Kita harus teliti. Karena seperti yang kita ketahui, setiap section soal mungkin punya perintah yang sedikit berbeda. Di sini kita ketemu kayak no more than, terus ada lagi yang bagian sini cuma one word only, sehingga waktu kita move untuk ke bagian-bagian section di bawahnya, harapannya jangan sampai kelupaan untuk memastikan ini formatnya butuh berapa kata. Apakah kita bisa kasih kombinasi dengan angka ataupun enggak. Kalau misalnya udah tahu, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita bisa scanning. Ini tuh temanya ngomongin masalah apa, kita kebutuhannya untuk mencari tahu fungsi apa nih. Karena seperti yang kita ketahui juga, pada sebuah kalimat ini kan pasti ada syarat wajib penggunaan, harus ada subjek, harus ada verb utamanya. Entah mau ditambahin pakai objek, mau ditambahin pakai adverb, itu tuh sifatnya kayak additional. Sehingga kalau misalnya teman-teman ketemu ya, in the 18th century, the blah 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 still determined how most people made a living. In the 18th century ini tuh masuknya untuk adverb of time. Terus pada the blah 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 ini masih kosong.
Still determined ini masuknya untuk kelas kata verb utama. How most people made a living, dia itu tuh bisa dikategorikan sama sebagai objek pada kalimat tersebut ya. Sehingga karena nomor 31 udah ada adverb of time, verb udah ada, objeknya udah ada, kan yang hilang berarti tinggal fungsi subjek. Ya udah, ini bakal kita fokuskan pencariannya untuk kelas kata yang sesuai sama fungsi subjek. Terus nomor 35 nih. Potters work in a few blah 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 situated on the small hills of North Staffordshire. Potters ini digunakan sebagai subjeknya, work ini sebagai noun verb utamanya. In a few ini kan ada tambahan preposisi, berarti termasuk ke ciri-ciri untuk tambahan adverb. Kita siap-siap adverb of time, adverb of place barangkali yang sesuai sama penjelasan yang bersituasi atau berlokasi di Small Hills of North Staffordshire. Gitu. Ini penjelasannya teman-teman. Jadi kalau yang tipe table itu tuh kita nggak melihat ini subjeknya hilang, verb utamanya hilang, atau fungsi objeknya yang nggak ada, tetapi akan kebantu sama kelas kata yang dilihat dari section ataupun bagian lain yang utuh. Cuma kalau teman-teman mengerjakan soal-soal kayak sentence completion ini, cukup penting juga kita ketahui fungsi apa yang bilang pada kalimat tersebut, dan kita bakal memilih kelas kata yang sesuai sama struktur kalimatnya. Gitu. Ini juga sama ya, kayak yang latihan transport, terus crocodile, ada lagi untuk yang manufacturing ini. Tema-temanya sama, cuma ada salah satu yang akan diganti soalnya. Local people do not bla 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 crocodiles. Do-nya ini nanti bakal diganti pakai are. Jadi penjelasannya akan disampaikan di instruksi, tetapi ini jelas ya untuk diganti do-nya boleh diganti ke are. Gitu. Ini nanti bakal digunakan sebagai tugasnya teman-teman di rumah. Sedangkan untuk tugas yang sekarang kita bakal fokus sama tabel di atas. Nah, ini materi kita untuk hari ini, teman-teman. Sejauh ini gimana? Apakah materinya udah bisa diterima? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Miss, nanya Miss. Iya. Yang berarti yang kalau ada yang tabel tadi itu pasti sama ya apanya kelas katanya semua dari atas sampai bawah. Aku nggak bisa memastikan 100% sama sih, Kak. Cenderung. Bisa dikatakan cenderung. Jadi kalau misalnya yang bagian atas, kayak section ini ya, deskripsi. Pada soal-soal deskripsi, ini kan kita ketemu penjelasan yang udah kelihatan jelas nih, order, quiet, funny, kan masuknya adjektif ya. Order type itu tuh masuknya noun phrase tapi menceritakan deskripsi. Jadi pada penjelasan di sini, Kak, table itu tuh punya kecenderungan mungkin kebantu dari soal-soal yang ada di sini. Dia tuh punya fungsi kelas kata apa. Nah, jawaban-jawabannya yang kosong-kosong ini tuh cenderung memiliki jawaban seperti kelas kata barusan. Oh, maksudnya kalau dalam apa namanya dalam tabel itu tuh udah ada yang lain gitu. Funny, lazy itu tuh terbantu. Tapi kalau yang di sampingnya yang nomor 6 itu nggak ada yang lain berarti. Nah, jadi dia yang dalam satu kolom ya berarti Mas. Iya, bener Kak. Kayak satuan gitu yang modelnya, kayak satu Oh, tipe model. jadi bukan tergantung sama kolom yang di atas ya. Beda lagi. Dilihat dulu apakah tipenya itu tuh dilihat dari bawah kayak ke atas ini, karena kan ada juga Kak tabel yang penjelasannya di kiri nih, terus ke kanan gitu ya. Nah, itu tuh bisa dicek dulu apakah dari atas ataupun emang dari kiri ke kanan. Oh gitu ya. Ya, Terus bener Kak. satu lagi Mas, kalau yang tadi itu listening, kalau terdapat perbedaan, maksudnya maknanya sama tapi katanya beda, ada paraphrase dari audio, itu harus ngikutin audio ya Mas, nggak boleh ambil yang di sebelumnya misalnya ada teks gitu, jadi yang di teks itu kan beda katanya, jadi yang diambil yang persis seperti audio ya Mas. Iya, bener Kak. Kalau dari jawabannya sendiri, listening itu tuh kita akan ambil sesuai dari audio tanpa melakukan modifikasi. Ya, walaupun ada sebelumnya teksnya menggambarkan beda gitu. Jadi yang diambil yang audio persis gitu. Iya, bener Kak. Oh ya, oke. Thank you, Miss. Alright. Ini dari Kak Ciko, terus dari Kak Sandra.
Gimana Kak, boleh disambung? Iya Kak, mau tanya, mau make sure aja sih yang instruksi yang no more than 2 words and or a number itu kan berarti kan bisa gabungan ya, gabungan antara kata dan huruf gitu. Nah, kalau misalkan gabungan itu tetap hitungannya misalkan 10 miles itu udah termasuk jadi 2 atau misalkan jadi misalkan 10 miles away gitu. Itu gimana ya? Aku mau make sure aja sih sebenarnya. Oke. Biar nggak salah. Kalau untuk hitungan ke jumlah katanya berarti ya Kak Sandra? Iya, gitu. Oke. Nah, tulisan itu tuh misalnya 10 miles. Kalau kita ikutin 10 miles, berarti ada satu format number, sama ada lagi satu kata, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman itu tuh ikutin pakai format yang 10 spasi miles, itu tuh bakal terhitung sebagai hitungannya 2 kata ini. Jadi ini kenapa sih kok cukup penting untuk kita ketahui ya waktu kita ngerjain soal-soal listening ataupun di reading. Dia itu tuh apabila jawabannya emang berupa angka, angka itu tuh sering banget disarankan untuk formatnya mengikuti number, sehingga kalau kita ada kebutuhan kayak miles yang mau nggak mau kan terhitungnya ke kata ya, nanti tidak melebihi dari jumlah yang disarankan. Gitu. Jadi kembali sama pertanyaannya Kak Sandra barusan, kalau emang jawabannya adalah 10 miles, 10-nya angka, hitungannya satu number, satu kata, cuma 10 miles, kalau dua-duanya disampaikan dalam bentuk words, Kak, hitungannya masuk ke 2 kata. Itu Kak Sandra. Oke. Oke. Siap. Terus terakhir dari Kak Petrus, biasanya tipe soal completion di IELTS maksimal berapa word ya Kak? Rata-rata 2 words ya. Lalu harus akurat sampai singular pluralnya ya. Iya benar Kak Petrus. Kalau ngomongin masalah ke format-format seperti ini, filling the blank itu baik di listening ataupun yang reading dia kurang lebih mirip ya Kak. Misalnya kita mau mengerjakan soal kayak table, sentence completion, summary completion, short answer juga. Terus kalau ngomongin masalah ke jumlah katanya sendiri, ini tuh macam-macam. Ada yang minta kayak one word only, ada yang minta exactly 2 words, no more than 2 atau no more than 3 words, dan di antara beberapa tipe kayak one word, no more than exactly, kita tuh harus lihat juga apakah ada kombinasi sama number. Kalau tengah-tengahnya pakai or, kita pilih salah satu, nggak boleh digabungin. Cuma kalau ada perintah and atau or, ada kemungkinan section soal yang kita kerjakan itu tuh gabungan antara format angka dan juga kata-kata. Terus kalau singular sama pluralnya, iya bener Kak, harus hati-hati, karena nanti bakal pengaruh sama apakah kita memodifikasi jawabannya dari audio, dari passage-nya atau enggak. Jadi harus sama persis nih. Kalau dari audio bilangnya singular, di jawaban kita sampaikan singular. Kalau plural, kita sampaikan juga sebagai plural. Gitu. Ini yang disampaikan dari Kak Petrus. Terus kalau untuk ke pengerjaannya sendiri, iya sama-sama Kak. Pengerjaannya sendiri, audionya ini aku kirim ke grup WA kelas kita, bisa teman-teman cek di situ ya, dari soal Brain of Code sama Flatshare, yang bisa teman-teman cek di halaman nomor 4-5 ini, yang kita kerjakan 2 tabel ya teman-teman, untuk people interested in sharing the fact, sama satunya lagi itu tuh untuk Brain of Code. Sama seperti kemarin, jawabannya nanti bisa teman-teman tampung sementara di MS Word atau mungkin untuk di sticky notes, sehingga waktu kita nanti mulai diskusi, aku panggil namanya teman-teman secara random, udah siap dan tinggal di copy paste. Sedangkan kalau untuk waktu pengerjaannya, ini kita sampai 10 lebih 35 ya. Teman-teman bisa putar audionya beberapa kali sampai mendapatkan jawabannya. Nanti 10 lebih 35 kita bakal mulai diskusinya, teman-teman. Terus untuk nomor 8. Terakhir nih, dari soal nomor 8, somewhere to keep his bla bla bla. Soal nomor 8 diisi sama Kak Kamal untuk yang bicycle. Ya, benar nih. Hati-hati sama spelling, karena bicycle ini agak rawan ketuker posisi I sama Y-nya. Itu untuk latihan kita di tabel yang pertama.
Terus kalau untuk tabel yang kedua, kita bakal lanjutin. Terakhir kali kan aku panggil Kak Kamal ya, berarti untuk soal yang nomor 11, boleh dimulai dari Kak Petrus, nomor 12-nya Kak Rafael, nomor 13-nya Kak Sandra, nomor 14-nya Kak Ciko, nomor 15 Kak Wira, nomor 16-nya Kak Alicia, nomor 17 Kak Ananta, nomor 18-nya Kak Asril, terus terakhir nomor 19 bisa diisi sama Kak Bonita. Maaf Miss, tadi audionya error yang kedua, jadi belum sempat ngerjain yang tabel yang ini. Oh, oke. Nah, tadi Kak Ciko dapat nomor 14 ya, Kak? Iya, itu makanya bilang Miss. Belum sempat ngerjain. Siap. Noted, Kak. Oke, dari jawaban nih teman-teman yang udah selesai, boleh disampaikan ke chat Zoom, terus kita bakal mulai pembahasannya ya. Kak Ananta tadi baru ngerjain yang tabel 1, tadi ke toilet, oke. Yang belum berarti Kak Ananta sama Kak Ciko. Terus yang Kak Alicia masih belum selesai sampai 16. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Untuk nomor 11, dari good points, easy to bla bla bla. Di sini Kak Petrus isiin yang move around. Iya, udah bener nih. Selain dari move around, teman-teman tuh juga boleh ya, nomor 11 ini diisi pakai move about. Tapi harus pilih salah satu. Antara move around sama move about, jangan dua-duanya disampaikan di satu soal yang sama. Itu untuk soal nomor 11. Terus nomor 12-nya did not have any bla bla bla. Nomor 12 ini disampaikan sama Kak Rafael untuk yang breaks, tulisannya brakes ya. Iya, ini udah bener nih. Bagi teman-teman yang isiin pakai tulisan yang spellingnya breaks, itu tuh dia terhitung sebagai salah ya. Karena meskipun secara pronunciation, dia punya pelafalannya exactly the same, breaks, antara tulisannya breaks ataupun brakes, cuma secara spelling dan meaning-nya mereka tuh punya artinya yang sedikit berbeda. Kalau misal teman-teman tertarik untuk pelajari lebih lanjut, ini tuh namanya homophone. Homophone itu secara penyampaian spoken-nya dia tuh sama persis, cuma kalau secara artian sama secara spelling mereka beda-beda. Misalnya kayak kita bilang breaks tadi, sama satunya brakes. Terus ada lagi itu tuh weather, yang mana ini bisa untuk cuaca dan juga apakah. Ada lagi itu tuh kayak I itu tuh untuk saya, aku, sama mata, itu kan pronunciation-nya juga sama ya teman-teman. Jadi ada beberapa situasi dalam bahasa Inggris yang secara spoken-nya itu tuh suaranya identik banget, tetapi meaning sama artiannya kita lihat dulu secara kontekstual itu tuh lebih sesuai sama yang mana. Kalau kita ngomongin ini sebuah benda, did not have any, tulisannya breaks gitu ya. Breaks di sini kan mungkin diartikan kayak kerusakan ataupun jeda atau apa, yang mana kurang nyambung sama kontekstualnya dan lebih nyambung kita sampaikan untuk breaks, di mana artiannya untuk kayak rem gitu. Ini tuh soal yang nomor 12. Terus untuk soal yang nomor 13, babies could travel bla 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 in the sidecar. Soal nomor 13 ini diisi sama Kak Sandra untuk yang fingers. Ya, udah bener nih. Harus dalam bentuk yang jamak, mengingat audionya itu tuh juga dalam bentuk yang jamak. Soal itu pertimbangan pada soal kan ini babies juga ya. Jadi singular sama pluralnya harus kita perhatikan. Kemudian verdict nomor 14. Nomor 14 ini bisa teman-teman isiin sebagai satisfactory. Untuk kelas katanya masuk ke noun dan kita pilih satu aja. Sedangkan nomor 15 easy to bla bla bla. Nomor 15 ini diisi sama Kak Mira untuk yang put together, benar. Atau versi lain dari soal nomor 15, teman-teman tuh boleh juga sampaikan sebagai put it together. Silakan dipilih salah satu di antara kedua jawabannya. Sedangkan nomor 16 spaces between the parts were bla bla bla. Nomor 16 tadi masih belum ketemu. Untuk nomor 16 boleh diisi pakai too wide, terlalu lebar,
Terus untuk nomor 17, verdict ini, nomor 17 tadi itu masih belum ketemu ya. Nomor Dangerous. 17, iya benar nih Kak. Untuk jawabannya diisi sebagai dangerous. Untuk sifat atau adjektif dan masuknya ke dalam kesimpulan. Ini 17, sedangkan yang nomor 18 did not have any bla bla bla. Wheels diisi sama Kak Asbel juga, ini udah benar dan harus dalam bentuk yang jamak. Terus sama ada lagi nih, untuk yang terakhir nomor 19 diisi sama Kak Bonita, save in every way. Untuk bentuknya Kak, save-nya tuh udah bener, tapi bukan save in every way ya. Jadi Kak Bonita sama teman-teman nanti boleh pilih salah satu, boleh diisi sebagai save, atau mau diisi sebagai best, pakai the best boleh, the best by ini juga bisa, tetapi harus dipilih salah satu, dan kita nggak menyampaikan based in every way. Gitu. Ini penjelasan-penjelasan untuk tabel yang pertama sama tabel yang kedua. Nah, sejauh ini gimana teman-teman? Apakah penjelasannya bisa diterima? Atau barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu? Nanya Mes, tadi kan penjelasan di awal nggak boleh di paraphrase, terus yang kayak move around bisa jadi move about, sama yang nomor 19 bisa save best, the best by, itu gimana Mes? Kenapa bisa ada alternatif untuk yang tabel seperti ini? Kurang paham. Oke. Kalau untuk alternatifnya Kak Ciko, jadi sebenarnya itu tuh tidak hanya untuk soal table. Nanti kalau misal Kak Ciko ngerjain soal kayak sentence completion, ada lagi itu tuh yang emang bisa kita isikan, optionnya lebih dari satu option. Yang jadi pertimbangan adalah, biasanya kan ada ya Kak Ciko, untuk penjelasan di dalam audio, audionya itu tuh mungkin kasih poin utama yang penjelasan kalimat pertama gitu ya. Begini, bla bla bla, kalimat pertama itu tuh ini udah masuk sesuai sama konteks yang ada di soal secara tertulis. Terus untuk kalimat selanjutnya dari audio, dia mengatakan begini, bla bla bla. Ada informasi tambahan ataupun penjelasan di mana additional information ini juga relate dan bisa digunakan sebagai jawaban pada konteks soal yang sedang kita kerjakan. Nah, karena ada beberapa situasi seperti barusan, Kak, bukan hal baru juga untuk kita temukan bahwasanya satu soal itu tuh bisa aja memiliki beberapa versi, termasuk kayak save, best, the best by, atau pakai the best. Dan ini tuh nggak hanya terjadi untuk di listening ya teman-teman. Di beberapa soal reading itu tuh ada juga. Aku pernah ketemu itu tuh di tipe brandnya siapa ya? Cambridge tuh cukup banyak. Recent actual test ada juga, cuma kayaknya nggak sebanyak Cambridge. Jadi emang ada beberapa situasi, terlepas kita mau mengerjakan listening, reading utamanya yang tipe-tipe filling the blank, di mana kita tidak hanya mendapatkan satu jawaban yang pasti, ada juga beberapa situasi yang kita bisa pilih jawaban yang versi pertama boleh, yang kedua boleh, karena ada penjelasan ataupun additional information yang masih relevan sama soal terkait. Gitu, Kak. Oh, jadi berarti karena ada di instruksi audionya yang menggambarkan jawabannya boleh ada alternatif gitu. Iya, bener Kak. Cuma kalau emang kita ketemu soal ya, kayak nomor-nomor yang lain, macam nomor ini 14 ataupun 17, sifatnya kan ya udah nih cuma satu aja jawabannya, yaitu satisfactory, yaitu dangerous. Ya ini sifatnya mutlak, cuma satu jawaban. Tidak ada additional information, ataupun mungkin untuk pertimbangan yang lain untuk option jawaban tersebut. Oh ya, oke Mas. Berarti tadi karena additional information itu maksudnya berarti boleh ada versi lain gitu yang menggambarkan hal yang sama. Iya, benar Kak. Pokoknya syaratnya itu tuh adalah antara soal di penjelasan asli sama additional-nya, dia itu tuh punya konteks yang sama persis masuk untuk soal. Nah, baru bisa. Cuma kalau penjelasannya tidak relevan sama penjelasan-penjelasan ataupun kata kunci terlampir oleh soal, ini maka nggak bisa kita ambil sebagai option lain. Oh ya, oke Mas. Thank you. Alright. Selain dari Kak Ciko, teman-teman yang lain gimana? Ada lagi yang pengen ditanyakan barangkali? Atau kalau sejauh ini udah aman, teman-teman boleh kasih reaction ya, kasih jempol, kasih apa, udah aman nih, nggak ada pertanyaan nih. Jadi aku biar tahu, teman-teman udah nggak ada kesulitan atau kendala terkait. Oke, udah dikasih jempol nih sama Kak Kamal.
Terus Kak Alicia, Kak Mira, Kak Sandra, udah ada jumpa-jumpa juga. Berarti ini udah nggak ada masalah ya. Nah, ini aku sambung sama pembahasan sedikit soal tugas di rumahnya nanti. Jadi sama seperti yang kemarin, tugasnya bisa teman-teman akses di Google Classroom untuk latihan exercise yang kedua, yang akan ditugaskan buat teman-teman nanti itu tuh di halaman ini, dari 3 soal transport, sama krokodil, sama satunya lagi itu tuh untuk yang manufacturing. Cara penjelasannya masih sama. Cara untuk isian tugasnya juga sama seperti yang dikerjakan sama latihannya teman-teman kemarin ya. Tidak perlu ada attachment file apapun. Nanti isiin aja di kolom komentar jawabannya manufacturing 31 apa, 32 apa, 33 apa. Krokodil untuk 36 apa, 37 apa, dan seterusnya ya. Dan kalau untuk kolom isiannya, nanti silakan diisi ke private comment. Kalau misal teman-teman pakai setting bahasa Indonesia itu tuh kayaknya pesan pribadi, jawaban pribadi gitu kalau nggak salah. Dan jangan sampai lupa nanti diklik mark as done ataupun pakai hand in. Karena kalau teman-teman lupa untuk nggak ngeklik mark as done ataupun hand in, otomatis masuk ke section yang masih belum mengumpulkan tugas. Gitu. Ini ya untuk penjelasan untuk hari ini. Kalau misal ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan, nanti boleh disambung melalui WA. Untuk sementara kita bisa mengakhiri kelasnya sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Iya, sama-sama teman-teman. Sama-sama, Kak.